Ini adalah cerita horor dengan judul Aku. Bukan perias biasa. Aku membantu mereka yang belum selesai 15 tahun. Jadi perias jenazah. Namaku Maya. Aku tinggal di Bekasi, tapi setiap hari aku pergi ke Jakarta. Aku bukan dokter, bukan dukun, bukan paranormal, hanya seorang perias jenazah. Aku sudah melakukan ini selama 15 tahun. 15 tahun menyentuh tubuh-tubuh dingin yang tak lagi bernapas. 15 tahun melihat ekspresi wajah terakhir manusia, kesedihan, ketakutan, penyesalan. Aku bekerja di salah satu rumah duka di Jakarta Selatan. Tempat itu sunyi, dingin, dan penuh misteri. Orang jarang lewat di sana. Hanya keluarga yang sedang berduka yang datang. Aku biasanya mulai bekerja malam hari. Lebih mudah, katanya. Tapi menurutku, malam adalah waktu paling hidup bagi mereka yang belum selesai. Aku ingat malam pertama aku bekerja di sana. Aku baru saja lulus pelatihan singkat dan langsung ditempatkan di bagian pemulasaran jenazah. Ketika itu, aku harus merias seorang nenek tua. Tubuhnya rapuh, kulitnya mengendur, rambutnya putih seperti kapas. Aku pikir dia akan mudah. Tapi begitu aku menyentuh wajahnya, tangannya bergerak. Sedikit. Sangat pelan. Seperti mencari sesuatu. Aku mundur, hampir saja menjerit. Tapi Pak Anton, kepala rumah duka, hanya tersenyum. Dia hanya ingin pulang, katanya. Aku tak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang, aku tahu. Ada jiwa-jiwa yang tak bisa pergi karena mereka masih punya urusan di dunia ini. Hutang yang belum lunas. Kata-kata yang belum sempat diucapkan. Permintaan maaf yang tertunda. Dan aku, entah kenapa, bisa mendengar mereka. Tidak dengan telinga, tapi dengan hati. Dengan naluri. Dengan rasa dingin di ujung jari ketika aku menyentuh tubuh mereka. Beberapa mayat terlihat damai. Yang lain, tidak. Ada yang wajahnya penuh amarah. Ada yang matanya tak bisa kututup, sampai air mata palsu mengalir dari sudut matanya. Aku pernah melihat mayat yang menangis. Benar-benar menangis. Aku tidak gila. Aku juga tidak suka cerita horor. Aku cuman wanita biasa yang mencoba menjalani hidup. Tapi entah kenapa, aku dipilih. Atau mungkin, aku sendiri yang memilih. Setiap malam, aku masuk ke ruangan itu. Ruangan putih dengan meja baja tahan karat. Bau formalin menyengat, tapi aku sudah terbiasa. Bahkan dalam mimpi burukku, aku masih mencium baunya. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali mataku tertutup, bayangan wajah-wajah itu muncul. Wajah yang belum selesai. Dan aku tahu, suatu malam nanti, aku akan bertemu dengan yang terakhir, yang paling penting, yang akan mengubah segalanya. Tapi itu cerita bab depan. Untuk malam ini, cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu masih mau mendengarkan, aku masih ingat malam itu, dingin, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, ketika mobil ambulans berhenti di depan rumah duka. Rodanya berderit pelan di atas aspal basah. Hujan baru saja reda. Langit gelap menggantung rendah, seolah-olah ikut berduka. Pak Anton membuka pintu dan langsung menerima jenazah dari petugas ambulans. Aku tidak pernah tahu nama mereka sampai aku melihatnya sendiri. Nama hanya menjadi penting bagiku saat jiwa itu mulai bicara padaku. Jenazah itu dibawa masuk dengan gerobak kecil beroda. Tubuhnya terbungkus plastik bening, tertutup rapi. Aku melihat wajahnya sekilas, seorang laki-laki paruh baya. Wajahnya pucat, tapi ekspresi matinya aneh, seperti sedang marah. Aku mulai bekerja seperti biasa, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, menyisir rambutnya. Tapi begitu ujung jariku menyentuh keningnya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Tidak seperti biasanya. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Aku menoleh ke arah lampu, lalu ke sudut ruangan. Di sana, bayangan. Ini hitam berdiri, kecil,
Tidak bergerak, aku memejamkan mata lalu membukanya lagi. Bayangan itu hilang. Aku mencoba fokus kembali pada pekerjaanku. Tapi suara bisikan mulai terdengar. Pelan, seperti angin yang melewati celah jendela. Dia meninggalkan kami. Aku berhenti, menahan napas. Siapa? Tanyaku tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Aku memutuskan untuk cepat selesai. Setelah selesai, aku menutup daftar catatan dan keluar dari ruangan. Pak Anton sedang duduk di ruang tunggu, minum teh hangat. Ada apa, Maya? Kamu pucat, katanya. Aku ragu sejenak. Tadi, ada sesuatu di dalam, seperti bayangan. Dan suara? Pak Anton diam. Ia meneguk tehnya perlahan. Aku tahu, katanya akhirnya. Beberapa dari mereka tidak mudah pergi. Aku mendekat. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau ini bukan cuma soal merias? Ia tersenyum getir. Kamu harus merasakannya sendiri. Kalau aku cerita duluan, kamu tidak akan percaya. Aku duduk di sebelahnya. Suasana semakin sunyi. Hanya suara detik jam dan tetesan air dari keran dapur yang tak tertutup rapat. Siapa dia? Tanyaku. Dia bekas guru SD. Tapi punya rahasia besar. Dia meninggalkan murid-muridnya di tengah tahun ajaran karena tekanan dari keluarga. Katanya, ia ingin pensiun dini. Tapi anak-anak itu belum siap melepaskan dia. Aku mengernyit. Apa hubungannya dengan jiwa itu? Pak Anton menatapku. Dia tidak bisa tenang karena ia merasa gagal. Murid-muridnya masih menunggunya. Masih berharap dia datang ke sekolah. Jiwa itu merasa belum selesai. Aku terdiam, lalu aku berkata, aku harus membantunya. Pak Anton mengangguk. Kalau kamu bisa, maka kamu layak di sini. Malam itu, aku kembali ke ruangan. Aku mengambil foto almarhum dari arsip dan menempelkannya di dinding. Lalu aku duduk di depannya, dan aku berbicara. Seperti sedang berbicara langsung, padanya, kamu telah menjadi guru yang baik. Anak-anak itu tidak akan pernah lupa padamu. Mereka mencintaimu. Kamu harus pergi sekarang. Tinggalkan semua penyesalan itu. Aku menutup mata. Angin berhembus pelan dari ventilasi. Bau formalin menghilang. Digantikan oleh aroma kapur barus. Aku membuka mata. Wajah almarhum terlihat lebih tenang. Bibirnya sedikit tersenyum. Aku tahu, ia sudah pergi. Sejak malam itu, aku yakin. Aku bukan hanya perias jenazah. Aku adalah penutup cerita, dan ini baru permulaan. Aku masih ingat malam itu. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Suara tetesan air di atap membuat suasana semakin suram. Rumah duka terasa lebih sunyi dari biasanya. Pukul 10 malam, telepon berdering. Pak Anton mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah. Ia hanya mengangguk beberapa kali, lalu menutup telepon tanpa kata. Ada korban tabrak lari, katanya sambil meraih jaket. Umur 18 tahun. Jenazah baru saja sampai ke rumah sakit. Aku diam. 18 tahun. Umur yang masih sangat muda. Tapi aku tahu, usia tidak menjamin kematian akan datang dengan tenang. Kami menunggu hampir 1 jam sebelum jenazah tiba. Dibawa oleh 2 petugas jaga malam. Tubuhnya dibungkus plastik transparan, dan begitu ia dimasukkan ke dalam ruangan, dingin menyusup masuk. Aku membuka penutup wajahnya perlahan. Ia memang masih sangat muda. Rambutnya agak acak-acakan, bajunya compang-camping, tapi yang paling mencolok adalah ekspresi wajahnya. Matanya terbuka separuh. Bibirnya sedikit melengkung seperti ingin bicara. Dan pipinya basah, aku tersentak. Ini bukan cairan tubuh, kan? Tanyaku pada Pak Anton. Ia menggeleng pelan. Itu bukan darah. Juga bukan cairan formalin. Aku mendekat. Benar-benar dekat. Pipi mayat itu benar-benar basah, seperti habis menangis. Aku menarik napas panjang. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini secara nyata. Aku sudah sering merasakan keanehan. Tapi ini terlihat nyata. Nyata sekali. Aku mulai membersihkannya. Mengelap wajahnya dengan kain lembut. Tapi begitu ujung jariku menyentuh kulitnya, aku mendengar sesuatu. Tangisan. Kecil, lembut, seperti tangisan bayi yang takut. Aku berhenti.
menahan napas. Tidak ada suara selain detik jam dan angin yang bertiup pelan dari ventilasi. Aku mencoba lagi, dan lagi-lagi tangisan itu terdengar. Maaf. Suara itu bukan keluar dari mulutnya. Itu hanya bisikan di kepalaku. Tapi aku yakin itu miliknya. Aku menutup mata sejenak. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ini bukan pertama kalinya aku merasakan permintaan dari mereka yang belum selesai. Kamu harus bilang ke siapa kamu minta maaf, bisiku pelan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Udara semakin dingin. Aku membuka catatan kecilku dan mencari nama almarhum. Namanya Adi Pratama. Lahir tahun 2004. Alamat di Cilandak. Keluarganya belum datang karena hujan deras. Aku duduk di samping meja baja tempat ia berbaring. Aku menatap wajahnya. Kamu meninggal karena ditabrak mobil ya? Apa yang terjadi sebelum itu? Aku diam sejenak, seolah-olah menunggu jawaban. Dan entah kenapa, jawaban itu datang. Bayangan kilasan muncul di kepalaku. Malam gelap, motor yang melaju cepat. Seorang perempuan di seberang jalan. Adi berusaha menghindar. Tapi truk dari arah berlawanan. Tabrakan keras. Dia terlempar. Pingsan. Mati sebelum sempat diselamatkan. Aku membuka mata. Napasku tersengal. Kamu menabrak seseorang? Tanyaku. Sekali lagi, udara berubah. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Kali ini lebih jelas. Seorang perempuan muda dengan rambut basah dan mata penuh amarah. Aku meneguk ludah. Kamu, korban tabrakan itu? Perempuan itu tidak menjawab, tapi matanya menatap Adi dengan dendam. Aku mulai mengerti. Mereka berdua sama-sama korban, tapi juga sama-sama punya urusan yang belum selesai. Aku menoleh ke Adi. Kamu menabrak dia, tapi kamu juga meninggal. Kamu tidak sempat minta maaf padanya. Lalu aku menoleh ke perempuan itu. Kamu juga tidak sempat memaafkannya. Keduanya saling menatap. Tapi tidak ada kemarahan lagi. Hanya kesedihan. Aku menutup mata. Kamu harus bicara. Kalian berdua. Kalau tidak, jiwa kalian akan terus tersesat. Aku berdoa dalam hati. Memohon agar mereka bisa saling bertemu, meskipun hanya sejenak. Beberapa detik berlalu. Angin berhembus kuat. Cahaya lampu redup sejenak. Lalu segalanya kembali normal. Aku membuka mata, wajah Adi tampak tenang. Bibirnya tersenyum samar. Dan di sudut ruangan, siluet perempuan itu perlahan menghilang. Aku menarik napas lega. Aku tahu mereka telah berdamai. Sejak malam itu, aku semakin yakin. Tugasku bukan hanya merias wajah mereka. Aku adalah penutup cerita mereka. Aku adalah jembatan antara hidup dan mati. Dan aku belum selesai. Aku tidak pernah menyangka bahwa hutang bisa tetap ada bahkan setelah seseorang mati. Itu bukan uang atau janji, tapi nyawa. Malam itu, suasana rumah duka terasa lebih gelap dari biasanya. Langit mendung dan angin bertiup cukup kencang hingga membuat daun pintu bergoyang pelan. Aku sedang membersihkan alat-alatku ketika Pak Anton masuk dengan wajah yang tidak biasa. Ada jenazah baru, katanya pelan. Polisi. Aku menghentikan tanganku. Polisi? Iya, mantan polisi, dibunuh. Di rumahnya, sendiri. Aku diam sejenak. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat bulu kudukku merinding. Kapan sampai? Tanyaku. Tidak lama lagi, mobil jenazah sudah di jalan. Pak Anton meninggalkan ruangan tanpa kata tambahan. Aku tahu, ini bukan kasus biasa. Setengah jam kemudian, jenazah tiba. Tubuhnya dibungkus plastik tebal, dan begitu dibuka, aku langsung melihat luka di lehernya. Bekas jeratan. Matanya membelalak, seperti masih tidak percaya apa yang terjadi. Namanya, Komisaris Suryadi, pensiunan polisi yang dulunya bertugas di Jakarta Timur. Usia 58 tahun. Menurut catatan, ia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di bilangan Senayan. Aku mulai bekerja.
membersihkan darah bekas, menyisir rambutnya, dan mencoba memberinya ekspresi tenang. Tapi begitu jariku menyentuh dagunya, aku merasakan getaran kuat di ujung jari. Sakit, seperti tusukan jarum halus yang menusuk sarafku. Aku menarik tanganku cepat, napasku tersengal. Ruangannya terasa semakin dingin. Bau formalin mulai hilang, digantikan oleh bau besi, bau darah segar. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan mayat itu. Lalu, suara berderak terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat. Pintu tertutup rapat, tapi bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Tinggi, tegak, seperti pria berseragam, matanya tajam. Tatapan penuh amarah. Aku mundur pelan. "Siapa kamu?" bisikku. "Dia membunuhku." Suara itu datang dari dalam kepalaku. Tidak dari mulut mayat, tapi dari jiwa yang lain. Aku menatap wajah Komisaris Suryadi. Wajahnya tetap tenang, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah-olah ingin bicara. Aku menutup mata, dan kilasan muncul di kepalaku. Sebuah ruangan gelap. Dua pria berdiri berhadapan. Satu memegang tali, yang lain tampak marah. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" "Aku tidak punya pilihan." Lalu tali melingkar di leher. Jeritan. Pergelangan tangan terikat. Darah memercik di lantai. Aku membuka mata. Napasku memburu. Ini bukan hanya pembunuhan. Ini balas dendam. Aku harus tahu siapa pelaku itu. Aku ambil dokumen dari arsip. Nama rekan kerja terakhir Suryadi saat masih aktif, Heri Susanto. Tapi menurut catatan, ia juga sudah meninggal 3 bulan lalu. Bunuh diri. Aku menatap wajah Suryadi. "Kamu membunuhnya dulu, dan dia akhirnya membunuhmu?" Aku menoleh ke siluet hitam tadi. Ia mengangguk pelan. Aku menutup mata lagi. Kedua jiwa ini saling terikat, pelaku dan korban. Dendam yang tak pernah reda. Aku duduk di depan mereka berdua. Kalian sama-sama salah. Kalian sama-sama merasa dizalimi. Tapi sekarang, kalian sudah tidak hidup. Kalian harus melepaskan semua ini. Aku menunduk. Maafkan satu sama lain. Kalau tidak, kalian akan terus terjebak di antara dunia ini. Beberapa detik berlalu. Lampu berkedip, udara berubah hangat. Lalu, siluet hitam itu perlahan menghilang. Sementara wajah Suryadi tersenyum samar. Aku menutup matanya perlahan. "Aman ya?" bisikku. Aku keluar dari ruangan dengan tubuh gemetar. Aku tahu, ini belum selesai sepenuhnya. Tapi setidaknya, 2 jiwa yang tersesat itu telah menemukan titik akhir. Dan aku semakin yakin bahwa tugasku adalah untuk membantu mereka yang belum selesai. Malam itu, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kendaraan di luar, tidak ada langkah kaki dari petugas jaga. Hanya dering jam dinding yang terus berdetak. Aku baru saja selesai membersihkan meja kerjaku ketika Pak Anton datang, membawa satu boks kecil berisi dokumen. "Ada jenazah lagi," katanya sambil menyerahkan dokumen. "Wanita tua. Ditemukan tadi siang di apartemennya." Aku melihat nama di dokumen. Ibu Suryani, 72 tahun. Tinggal sendiri di bilangan Kebayoran Baru. Tidak ada keluarga dekat yang menghubungi rumah duka. Hanya tetangga yang memberi kabar karena mencium bau tidak sedap dari apartemen itu. Aku mendesah, pelan. Kasus seperti ini selalu menyedihkan. Orang tua yang meninggal dalam kesendirian. Tidak ada yang merawat, tidak ada yang peduli. Jenazah tiba hampir 1 jam kemudian. Tubuhnya sudah mulai membusuk karena terlalu lama tanpa diketahui. Bau, amis menyengat meski sudah disemprot desinfektan. Aku mulai bekerja seperti biasa. Membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya dengan pakaian putih tradisional, menyisir rambutnya yang masih tersisa cukup panjang. Tapi begitu aku membuka tas tangannya yang ikut dibawa dari apartemen, sesuatu aneh terjadi. Lemari di pojok ruangan berderit. Padahal tidak ada angin. Aku menoleh cepat. Pintu lemari itu tertutup rapat, tapi dari celah pintu, aku melihat selembar kertas bergoyang pelan. Seperti ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Aku ragu sejenak, lalu perlahan aku membuka lemari.
Di dalamnya hanya ada beberapa baju dan kotak kayu kecil. Di atas kotak itu ada surat. Aku mengambilnya. Tulisan tangan yang sudah agak pudar. Tanggalnya puluhan tahun lalu. Untuk Suryani tercinta, jika kamu membacanya, berarti aku benar-benar pergi. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku membaca sampai akhir. Surat itu ditulis oleh seorang lelaki bernama Aditya, mantan tunangan Ibu Suryani yang dulu membatalkan pernikahan mereka karena tekanan keluarga. Hatiku terasa berat. Aku menoleh ke jenazah di atas meja. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya, entah kenapa, sepertinya belum puas. Lalu suara berderak terdengar dari belakang. Aku menoleh. Siluet wanita muda berdiri di sudut ruangan. Rambutnya indah, mata penuh kesedihan. Tapi bukan wajah Ibu Suryani. Ini wajah lain, lebih muda. Jauh lebih muda, aku menelan ludah. Kamu, dia ingin kembali ke masa itu. Bisikan itu datang dari dalam kepalaku. Sebelum semua berakhir, aku menatap siluet itu. Kamu, Aditya? Siluet itu mengangguk pelan. Aku menatap wajah Ibu Suryani sekali lagi. Dan tiba-tiba, air mata mengalir dari sudut matanya. Aku duduk di dekatnya. Kamu mencintainya ya? Sampai akhir, aku menghela napas. Dia juga mencintaimu. Dia menulis surat itu karena dia menyesal. Dia ingin kembali padamu. Aku menutup mata. Tapi kalian berdua tidak bisa kembali ke masa itu. Sekarang, kalian harus pergi bersama. Aku letakkan surat itu di depan jenazah Ibu Suryani. Lalu aku menyalakan lilin kecil di dekat mejanya. Beberapa detik berlalu, udara semakin hangat. Siluet itu perlahan menghilang. Wajah Ibu Suryani terlihat damai. Bibirnya tersenyum samar. Aku menutup matanya perlahan. Aman ya, bisikku. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, tapi juga kesedihan. Dua jiwa yang saling mencintai akhirnya bertemu lagi, meskipun setelah keduanya mati. Dan aku semakin yakin bahwa tugasku adalah untuk membantu mereka yang belum selesai. Malam itu, suasana rumah duka terasa lebih berat dari biasanya. Aku baru saja selesai dengan jenazah Ibu Suryani. Udara masih penuh aroma kapur barus dan formalin. Tapi ada sesuatu lain yang menggantung di ruangan. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan indera biasa. Aku keluar dari ruang pemulasaran sambil membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Langkahku terasa ringan, tapi pikiranku berat. Aku belum tidur nyenyak dalam beberapa hari. Bayangan hitam yang sempat muncul saat aku merias mayat Adi Pratama belum sepenuhnya hilang. Pak Anton sedang duduk di ruang tunggu. Seperti biasa, ia memegang cangkir teh hangat. Tapi kali ini, ekspresinya tidak seperti biasanya. Lebih serius, lebih tenang. Maya, katanya tanpa menoleh. Kamu perlu istirahat. Aku duduk di sebelahnya. Aku tidak lelah. Aku hanya bingung. Ia akhirnya menatapku. Matanya tajam, tapi tidak menyakitkan. Seperti mata orang yang sudah melihat terlalu banyak hal. Bingung tentang apa? Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih manusia biasa. Aku bisa mendengar mereka. Aku bisa merasakan mereka. Aku bahkan bisa melihat mereka. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai bagian dari diriku. Pak Anton diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Kamu tidak gila, Maya. Kamu hanya mulai menyadari apa yang kamu bawa." Aku mengerut. "Membawa? Maksudmu?" Ia meneguk tehnya. "Setiap jiwa yang kamu sentuh, setiap cerita yang kamu tutup, ini tidak sepenuhnya hilang begitu saja. Ada bagian dari mereka yang tetap tinggal di dalam dirimu." Aku menelan ludah. "Jadi, selama ini, mereka masih ada dalam diriku?" Ia mengangguk pelan. "Iya, dan semakin banyak yang kamu bantu, semakin banyak juga yang tinggal bersamamu. Sampai suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengan yang tidak bisa kamu selesaikan. Dan jika kamu gagal, maka dialah yang akan tinggal dalam dirimu. Bukan kamu lagi."
Aku menatapnya tak percaya. Dan, kamu juga seperti ini? Ia tersenyum getir. Dulu ya, aku juga pernah merasa seperti kamu. Takut, bingung, merasa seperti bukan bagian dari dunia hidup maupun mati. Ia menepuk bahuku. Tapi aku belajar. Aku belajar bahwa tugasku bukan hanya membantu mereka pergi, tapi juga menjaga keseimbangan, agar mereka tidak terlalu lama tinggal dalam diriku. Aku menunduk. Lalu, bagaimana caranya? Ia menghela napas. Dengan melepaskan. Dengan benar-benar yakin bahwa mereka harus pergi. Bahwa tugasmu hanyalah membimbing, bukan menyimpan. Aku mengingat wajah-wajah yang pernah aku rias. Wajah nenek tua yang ingin pulang. Wajah guru yang meninggalkan muridnya. Wajah Adi yang menangis. Wajah Ibu Suryani yang mencintai seseorang yang tidak pernah kembali. Semua wajah itu masih ada di kepalaku. Dan entah kenapa aku merasa mereka tidak hanya tinggal di ingatanku, tapi juga di hatiku. Pak Anton berdiri. Aku akan pergi sebentar, istirahatlah. Besok mungkin akan ada jenazah baru. Aku mengangguk pelan. Tapi begitu ia pergi, bayangan hitam itu muncul lagi. Di sudut ruangan menatapku. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Aku senang kamu mulai mengerti. Aku menutup mata dan aku mulai mengerti. Bahwa aku bukan hanya perias jenazah, aku adalah penutup cerita. Dan ceritaku belum selesai. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan seseorang atau sesuatu yang bahkan tak punya wajah. Hari itu, cuaca terasa aneh. Udara gerah meski hujan turun sejak pagi. Langit gelap seperti menutup Jakarta. Aku sedang membersihkan meja, kerjaku ketika Pak Anton masuk dengan ekspresi datar. Ada jenazah baru, katanya pelan. Kasusnya rumit, aku mendongak. Kenapa? Dia ditemukan di sungai. Tidak ada identitas. Tubuhnya rusak parah. Polisi bingung mencari keluarga karena tidak ada data. Aku diam. Ini bukan pertama kalinya aku menangani mayat tanpa nama. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Anton yang membuatku tidak nyaman. Jenazah tiba 1 jam kemudian. Dibawa oleh 2 petugas jaga malam. Tubuhnya dibungkus plastik bening, dan begitu dibuka, aku langsung melihat betapa rusaknya kondisinya. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Kulitnya membusuk, matanya tertutup lapisan lendir tebal, mulutnya menganga seperti ingin bicara tapi tak mampu. Aku menarik napas panjang. Siapapun kamu, aku akan coba membuatmu tampak manusia lagi. Aku mulai bekerja, membersihkan tubuhnya, dengan hati-hati mengganti pakaiannya, lalu berusaha merapikan wajahnya. Tapi setiap kali aku menggambar alis atau bibir dengan bedak dan krim penutup, hasilnya selalu berubah. Alis yang aku gambar lenyap, bibir yang aku bentuk menjadi samar. Seperti ada yang menghapusnya secara diam-diam. Aku menghela napas. Apa ini? Lalu suara itu datang. Lembut, tapi penuh kerinduan. Aku ingin dipanggil Intan. Aku tersentak. Suara itu lembut perempuan. Penuh kerinduan. Aku menatap wajah mayat itu. Kamu, seorang perempuan. Dulu ya. Sekarang, aku hanya bayangan bagi mereka yang tidak mau menerimaku. Aku menutup mata sejenak. Kilasan muncul di kepalaku. Seorang wanita muda. Rambutnya indah, matanya penuh harapan. Ia sedang berdiri di depan cermin. Merias dirinya sendiri. Ingin terlihat cantik. Ingin dicintai. Tapi suara orang tuanya terdengar dari belakang. Kamu tidak pantas hidup seperti ini. Kami tidak punya anak sepertimu. Ia menangis, lari dari rumah, tinggal di jalanan, menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah menerimanya. Dan akhirnya, ia hilang. Dibunuh, dibuang, tanpa identitas. Aku membuka mata. Napasku tersengal. Aku mengambil secarik kertas, menulis namanya, Intan. Aku letakkan di dekat mejanya. Aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu bukan mayat tanpa nama. Kamu adalah Intan. Aku menyalakan lilin kecil di dekatnya.
Lalu aku duduk di sampingnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kamu pantas dikenali, pantas dihargai, dan kamu pantas pergi dengan tenang. Beberapa detik berlalu, udara berubah, dingin menghilang, bau busuk berganti aroma kapur barus. Aku menoleh ke arah mayat itu. Wajahnya sudah utuh, tersenyum samar. Aku menutup matanya perlahan. Aman ya, Intan. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan berat. Ada rasa lega, tapi juga kesedihan. Lagi-lagi, aku menyadari bahwa tidak semua jiwa yang belum selesai itu karena dendam atau hutang. Kadang, mereka hanya ingin diterima. Inilah tugasku. Bukan hanya merias wajah mereka, tapi memberi mereka pengakuan terakhir. Sejak malam aku menemani Intan, sesuatu mulai berubah. Aku merasa diawasi. Pertama, itu hanya perasaan. Saat aku membersihkan meja kerjaku, aku merasakan hawa dingin di punggung. Tapi begitu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu, semakin sering terjadi. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Tidak seperti jiwa-jiwa sebelumnya. Ini lebih gelap, lebih dekat. Seperti mengenaliku. Bahkan, seperti bagian dariku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bayangan itu tidak pergi. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan jenazah seorang ibu muda yang meninggal karena kecelakaan, aku melihat refleksiku di cermin, tapi ekspresiku berbeda. Aku sedang tersenyum. Padahal, aku tidak berniat tersenyum. Aku mundur cepat. Napasku memburu. Siapa kamu? Bisikku. Cermin itu tetap diam. Hanya wajahku yang terpantul. Tapi matanya bukan milikku. Aku keluar dari ruangan dengan keringat dingin. Aku langsung mencari Pak Anton. Ia sedang duduk di ruang tunggu, minum teh hangat. Melihat wajahku, ia langsung berdiri. Apa yang terjadi? Aku mendekat. Ada bayangan. Dia selalu ada. Di belakangku, di cermin. Bahkan, di dalam diriku. Pak Anton diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Itu tanda. Kamu sudah terlalu lama menyentuh mereka yang belum selesai. Jiwa-jiwa itu mulai menempel padamu." Aku menelan ludah. "Maksudmu?" Ia menatapku. "Kamu membantu mereka pergi. Tapi setiap kali kamu melakukannya, sebagian dari mereka tinggal di dalam dirimu. Dan jika kamu gagal menyelesaikan satu dari mereka, maka kamu akan menjadi bagian dari mereka." Aku menunduk. Terasa seperti ada beban berat di dada. "Aku harus tahu siapa dia," kataku. Pak Anton menghela napas. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, biarkan dia bicara." Aku pulang malam itu dengan pikiran kacau. Tidurku tidak tenang. Mimpi buruk datang tanpa henti. Dalam mimpi itu aku melihat banyak wajah. Wajah-wajah yang pernah aku sentuh, yang pernah aku bantu. Tapi salah satu dari mereka masih tersisa, dan ia ingin menggantikanku. Keesokan malamnya, aku kembali ke rumah duka. Ada jenazah baru, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Mati karena tenggelam di kolam renang sekolah. Saat aku mulai membersihkannya, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, lebih jelas. Ia berdiri di samping mayat anak itu, menatapku. Tapi ia bukan orang asing. Wajahnya familiar. Aku menahan napas. Ini adalah wajahku sendiri. Bayangan itu tersenyum. "Akhirnya kamu melihatku." Aku mundur. Jantungku berdebar keras. "Siapa kamu?" "Aku adalah mereka yang tidak sempat kamu selamatkan. Aku adalah penyesalan yang tidak pernah bisa kamu hapus. Aku adalah akhir yang tidak pernah selesai." Aku menutup mata. Aku tahu ini bukan ilusi biasa. Ini adalah jiwa yang tersesat, dan ia telah menemukan celah di dalam diriku. Aku harus memilih. Menyelamatkan jiwa anak ini, atau menyelamatkan diriku sendiri. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bayangan itu masih ada, di sudut ruangan, menatapku.
Kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya, Maya. Aku menahan napas. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku sudah membantu banyak jiwa pergi. Aku bukan orang biasa. Aku adalah penutup cerita mereka. Dan malam ini, aku harus menyelesaikan satu lagi. Jenazah di depanku adalah seorang remaja laki-laki, usia sekitar 15 tahun. Ia ditemukan tewas di atap gedung sekolahnya sendiri, korban bunuh diri. Polisi menyebutnya sebagai kasus yang jelas. Surat wasiat ditemukan di sakunya. Tapi Pak Anton memintaku untuk tetap mencoba merasakan sesuatu. Dan aku merasanya. Penyesalan, kemarahan, dan permintaan terakhir. Aku mulai membersihkannya. Tubuhnya masih hangat, seperti baru saja meninggalkan dunia ini. Rambutnya agak acak-acakan, bajunya compang-camping karena upaya penyelamatan yang gagal. Saat aku menyentuh wajahnya, bayangan itu mendekat. Dia ingin bicara padamu. Aku menghela napas. Kalau begitu, biarkan dia bicara. Lalu suara itu datang. Lembut, tapi penuh kesedihan. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku tidak marahi dia. Aku menatap wajah mayat itu. Siapa? Pacarmu? Ya, aku takut. Aku takut hidup. Aku takut tidak cukup baik untuknya. Tapi aku tidak ingin ia melakukan hal yang sama. Aku diam. Hatiku terasa sesak. Namanya siapa? Citra. Dia pacarku. Kami putus beberapa minggu lalu. Aku terlalu keras kepadanya. Aku pikir ia akan baik-baik saja, tapi aku salah. Aku menutup mata sejenak. Aku bisa merasakan beban perasaannya. Penyesalan yang sangat dalam. Cinta yang belum sempat diselesaikan. Aku membuka catatan kecilku dan mencari nama keluarga almarhum. Nomor telepon yang dicatat di arsip milik polisi. Aku menghubungi nomor itu. Seorang wanita menjawab. Suaranya lemah. Iya, halo. Saya dari rumah duka. Saya ingin bertanya, apakah Citra masih menjalin kontak dengan almarhum? Ada jeda panjang, lalu suara perempuan itu pecah. Iya, ia mencoba menelepon Citra beberapa hari sebelum dia pergi, tapi Citra tidak mengangkat. Dan setelah tahu dia mati, Citra tidak pernah bicara lagi. Aku menelan ludah. Boleh saya temui Citra? Wanita itu ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, ya, tapi tolong, bawa sesuatu darinya, agar ia percaya bahwa ia tidak dibenci. Aku kembali ke ruangan, duduk di samping meja baja tempat jenazah itu berbaring. Dengarkan aku, bisikku, aku akan menyampaikan pesan itu, tapi kamu harus tenang. Jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi. Aku mengambil kalung kecil dari saku celana jenazah. Kalung biasa, tanpa liontin. Tapi baginya, itu pasti punya arti tersendiri. Esok pagi aku pergi ke rumah Citra. Rumah sederhana di pinggir Jakarta Selatan. Di dalamnya, seorang gadis duduk di pojok ruangan. Matanya kosong. Tangannya memeluk lutut. Aku duduk di hadapannya. Ini dari dia, kataku pelan, memberikan kalung itu. Citra menatap kalung itu. Air matanya menetes. Aku tidak membencimu. Bisikku meneruskan pesan dari jiwa itu. Aku hanya takut. Takut hidup, takut cinta, tapi aku tidak marah padamu. Aku hanya ingin kau bahagia. Citra menangis, dan saat itulah aku merasakan hawa dingin di punggungku. Bayangan itu muncul di belakang Citra. Menatapku, senyumnya samar. Terima kasih. Lalu ia pergi. Aku menutup mata. Satu lagi yang selesai. Aku tidak tahu kapan aku mulai merasa berbeda. Setelah semua jiwa yang aku bantu pergi, setelah semua cerita yang aku tutup, aku masih di sini, masih menyentuh mayat, masih mendengarkan bisikan mereka. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang sudah berubah. Bayangan hitam yang beberapa kali muncul semakin sering datang, tapi malam ini ia diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Anton menghilang beberapa hari yang lalu. Ia meninggalkan surat kecil di mejaku. Kamu sudah tahu apa tugasmu. Aku hanya mentor. Tapi kamu adalah penjembatan. Kamu adalah akhir dari mereka yang belum selesai. Jaga dirimu. Karena suatu saat nanti,
Mungkin kamu juga akan menjadi salah satu dari mereka. Aku membaca surat itu berulang kali. Tapi entah kenapa, aku tidak marah atau takut. Aku malah lega. Karena aku tahu ini memang jalanku. Malam ini, seperti biasa, jenazah baru datang. Tapi kali ini, aku tidak melihat wajah mayat itu sebagai pekerjaan biasa. Ini bukan hanya tentang merias wajah. Ini tentang menuntaskan cerita. Mayat itu adalah seorang pria paruh baya, mati karena serangan jantung mendadak. Keluarganya belum datang. Hanya ada selembar kertas di sakunya. Aku membukanya. Aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Aku diam. Lalu tersenyum. Aku duduk di depannya. Menyentuh dahinya. Dan seperti biasa, hawa dingin menyusup masuk, lalu suara itu terdengar. Aku ingin bicara dengan istriku. Aku ingin minta maaf. Aku menatap wajahnya. Aku akan bantu kamu. Tapi begitu aku membuka mata, aku melihat refleksiku di cermin. Dan senyum itu bukan milikku. Senyum itu lebih tenang, lebih tua, lebih kosong. Aku tahu, suatu hari nanti, aku mungkin tidak akan bangun lagi. Aku mungkin akan menjadi bagian dari dunia itu. Jiwa yang mencari penutupan. Tapi sampai saat itu tiba, aku tetap di sini. Aku bukan dokter, bukan dukun, bukan paranormal. Aku hanya seorang perias jenazah. Tapi tahukah kamu, di dunia ini ada banyak mayat yang tidak benar-benar mati. Ada yang masih punya hutang, ada yang masih ingin bicara. Dan aku adalah orang yang membantu mereka sebelum mereka pergi selamanya. Aku masih ingat malam pertama aku bekerja di rumah duka. Aku pikir tugasku hanya membersihkan tubuh, merapikan rambut, dan membuat mereka tampak tenang untuk terakhir kalinya. Tapi, aku salah. Aku tidak hanya merias wajah mereka. Aku merias hati mereka. Aku menyelesaikan apa yang mereka tinggalkan. Aku adalah penutup cerita mereka. Aku adalah jembatan antara hidup dan mati. Aku adalah mereka yang belum selesai. Sampai aku membantu mereka pergi. Dan malam ini, aku akan melakukan hal yang sama. Aku membuka pintu ruang pemulasaran. Mayat baru telah tiba. Aku duduk di depan meja baja, menyentuh kulit dingin itu. Dan sekali lagi, bisikan itu datang. Ada yang harus aku katakan. Aku menutup mata. Aku di sini. Bisikku. Aku akan membantumu. Dan bayangan hitam di sudut ruangan tersenyum. Aku duduk di ruang pemulasaran, sendirian. Lampu neon di atas kepala berkedip pelan. Udara dingin menusuk tulang. Aku melihat ke arah mayat di hadapanku. Tubuhnya masih hangat. Wajahnya penuh kerutan. Rambutnya putih. Usia sekitar 60-an. Aku mulai membersihkannya. Membersihkan wajahnya dengan kapas basah. Menghapus bekas darah dan keringat. Mengatur rambutnya agar tampak lebih rapi. Semua gerakan ini sudah jadi rutinitas. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Saat ujung jariku menyentuh pipinya, hawa dingin menyusup masuk dari udara yang seharusnya hangat. Bau formalin lenyap sejenak, digantikan oleh aroma kayu lapuk dan tanah basah. Aku menahan napas. Siapa kamu? Tanyaku pelan. Suami, ayah, sahabat, musuh. Suara itu datang dari dalam kepalaku. Aku adalah semua itu, dan tidak satupun dari mereka. Aku menoleh ke arah sumber suara. Siluet hitam berdiri di sudut ruangan. Tinggi, kurus, menatapku dengan mata yang tidak bisa kulihat. Aku butuh kamu, Maya. Aku meneguk ludah. Untuk apa? Istriku. Ia tidak tahu bahwa aku mencintainya. Sampai akhir, aku menatap wajah mayat itu. Kenapa kamu tidak bilang padanya sebelum mati? Aku tidak sempat. Aku pikir waktu masih panjang. Aku pikir, aku bisa bilang besok. Tapi ternyata, besok tidak pernah datang. Aku diam. Aku tahu perasaan itu. Penyesalan yang terlalu besar untuk disampaikan dengan kata-kata. Namamu siapa? Rudy. Aku menunduk. Di mana istri kamu sekarang? Di rumah. Tidak jauh dari sini. Tapi, kandat ki amwa kadalong.
Yansi tidak percaya padaku. Ia pikir aku tidak pernah mencintainya. Aku menghela napas. Kalau begitu, biarkan aku yang membantumu. Aku menyalakan lilin kecil di pojok meja. Aku ambil secarik kertas dari saku. Ku catat namanya, alamatnya, nomor telepon keluarga. Lalu aku keluar dari ruangan. Aku menelusuri alamat yang kutulis tadi. Rumahnya tidak jauh. Aku naik ojek online, meskipun sopirnya heran mengapa aku ingin ke tempat sepi seperti itu jam segini. Sesampainya di depan rumah, aku mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu. Lalu pintu dibuka. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ia menatapku dengan tatapan curiga. "Ya? Aku dari rumah duka," kataku pelan. "Aku membawa kabar dari suami Anda, dari Pak Rudi." Wajahnya langsung berubah. Amarah dan kesedihan bergulat dalam ekspresinya. "Apa yang mau kamu katakan?" katanya. Suaranya bergetar. "Dia sudah pergi. Dia tidak pernah peduli padaku. Tidak pernah." Aku menatapnya. "Tapi dia ingin kau tahu bahwa dia mencintaimu, bahkan sampai akhir." Perempuan itu membeku. "Kamu dari rumah duka, tapi kamu bicara seperti dia mengirimmu." Aku tersenyum samar. "Dia tidak mengirimku, tapi ia ingin kau tahu. Ia menyesal. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin kau bahagia." Aku memberikan kertas kecil itu padanya. Di dalamnya tertulis pesan terakhir yang aku dengar dari jiwa itu. "Maafkan aku. Aku mencintaimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tidak pandai mengatakannya. Tapi aku mencintaimu. Sampai akhir." Perempuan itu menangis. Tangannya gemetar. Ia memeluk kertas itu seperti sedang memeluk suaminya sendiri. "Terima kasih," desisnya. Aku duduk di tangga depan rumahnya. Biarkan ia menangis. Biarkan ia merasakan semua yang selama ini terpendam. Aku tahu, setelah ini, jiwa Rudi akan tenang. Ia akan pergi. Ia akan meninggalkan dunia ini dengan damai. Dan aku akan kembali ke rumah duka. Aku kembali ke rumah duka jam 2 pagi. Langit gelap. Jalanan sepi. Kota Jakarta terasa sangat sunyi. Aku membuka pintu perlahan. Suara derit pintu terdengar nyaring di tengah keheningan. Aku masuk. Langkahku ringan. Aku menuju ruang pemulasaran. Mayat Rudi masih berada di sana. Tapi wajahnya sudah tenang. Bibirnya tersenyum samar. Aku menutup matanya perlahan. "Aman ya," bisikku. Aku berbalik, ingin keluar. Tapi langkahku terhenti. Bayangan hitam itu ada di belakangku. Lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu hebat, Maya." Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa dia. "Kamu bagian dari mereka yang gagal aku selamatkan, ya?" "Benar." Aku menarik napas. "Siapa kamu?" "Dulu, aku seperti kamu. Aku adalah penutup cerita. Tapi ada satu jiwa yang tidak bisa aku selesaikan. Dan sekarang, akulah yang menjagamu." Aku menoleh. Siluet itu berdiri di balik cahaya redup. Mirip denganku. Tapi matanya kosong, dingin. "Kamu ingin menggantikanku?" "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa suatu hari nanti kamu akan bertemu dengannya." "Siapa?" "Yang tidak bisa kamu selesaikan, yang tidak bisa kamu biarkan pergi, yang akan tinggal di dalam dirimu selamanya." Aku menelan ludah. Aku tahu ini bukan ancaman. Ini adalah pengingat bahwa aku tidak abadi, bahwa suatu hari aku juga akan menjadi bagian dari mereka. Aku duduk di kursi goyang di ruang tunggu. Angin malam bertiup pelan melalui celah jendela. Aku memandangi foto-foto di dinding. Foto orang-orang yang pernah aku sentuh. Beberapa dari mereka mungkin masih mengawasiku. Aku mengambil secangkir teh dari dapur, hangat, pahit, tepat seperti yang aku suka. Aku menutup mata, dan aku mulai mengingat semua wajah yang pernah aku temui. Nenek yang ingin pulang, guru yang meninggalkan muridnya, adik yang menangis,
Ibu Suryani yang mencintai cinta pertamanya. Intan yang ingin dipanggil dengan namanya. Anak kecil yang ingin ibunya tahu ia baik-baik utuh. Semua mereka masih ada di dalam diriku. Aku bukan hanya perias jenazah. Aku adalah penutup cerita. Aku adalah pengumpul penyesalan. Aku adalah tempat mereka menyimpan harapan terakhir. Aku adalah penjembatan. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menutup mata. Tubuhku terasa berat. Mataku mengantuk. Aku tidak ingat kapan aku tidur. Yang aku tahu, ketika aku membuka mata lagi, aku tidak lagi melihat ruang pemulasaran. Aku melihat masa laluku. Aku melihat diriku yang pertama kali menyentuh mayat. Melihat diriku yang menemukan surat cinta dari masa lalu. Melihat diriku yang menolong seorang remaja bunuh diri. Melihat diriku yang tersenyum pada siluet bayangan hitam itu. Dan kemudian, aku melihat diriku sendiri. Berdiri di depan meja baja. Menatapku. Tapi, bukan sebagai hidup, sebagai mati. Aku tersadar. Jantungku berdebar. Aku menatap diriku sendiri di cermin, wajahku. Tidak seperti biasanya. Aku bukan lagi hanya manusia. Aku adalah mereka. Aku adalah jiwa yang belum selesai. Aku adalah penjembatan. Aku adalah penghubung antara hidup dan mati. Aku adalah pengumpul penyesalan. Aku adalah akhir dari mereka yang tidak bisa pergi sendirian, dan sekarang aku adalah salah satunya.